sebuah cerita di salah satu sekolah menengah atas terdapat geng yang cukup populer. Mereka banyak ditakuti oleh sebagian orang karena perilaku mereka yang cukup menyimpang, seperti menindas, mencaci maki, memalak, bahkan sampai bermain kekerasan. Itu sudah biasa dilakukan sama mereka. Bahkan guru-guru pun sudah tidak lagi dengan kelakuan geng tersebut. Pada suatu hari, seperti biasanya, Krishna, Alpian, Samuel, Uspani, dan Gina sudah berisik di dalam kelas. Tidak jauh lagi, mereka sedang menunggu Rizky dan Rehan yang bisa dibilang cukup pendiam. Hei ibu, bagi uang lo dong, gue mau beli roti, lapar sekali nih. Beliin ke kantin sana. Tanpa ada perlawanan sedikit pun, Rizky hanya bisa menyodorkan uang dari sakunya kepada Tristan. Pandangan mereka pun teralihkan karena mendengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa yang menghampiri mereka. Saya udah pada tahu belum di kelas kalian bakal ada murid baru loh. Anak pindahan sekolah dari mana tuh? Katanya sih dari sekolah sebelah. Ya udah, biarin aja sih, ribet amat kalian. Ya udah sih, kan gue cuma ngasih tahu doang. Sialan, udah bel lagi. Hei Rizky, jangan lupa ya beli roti dua. Awas aja kalau lo nggak beli roti dua, gua akan buat perhitungan sama lo. Bel sekolah pun berbunyi. Menandakan kegiatan pembelajaran pun akan segera dimulai. Ririn pun segera menuju kelasnya sendiri. Dan terdengar langkah sepatu yang diperkirakan akan masuk kelas tersebut. Segera ada yang buka pintu. Terlihat guru memasuki ruangan kelas dengan diikuti gadis yang sepertinya asing bagi mereka. Murid-murid pun di kelas mulai saling berbisik dan terdengar suara yang sangat ricuh hingga memenuhi ruangan kelas tersebut. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bisa tolong perhatikan ibu di depan? Bisa. Oke, mungkin kalian sudah banyak mendengar hari ini akan ada kedatangan teman baru. Silakan perkenalkan diri. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Renita, pindahan dari sekolah negeri. Mohon bantuannya teman-teman. Baik, terima kasih Renita. Silakan duduk di kursi yang kosong. Renita pun berjalan menuju kursi yang kosong. Dia memasang wajah yang berseri-seri karena dia ingin mendapatkan teman pertama di sekolah yang barunya. Dan Renita pun orangnya cukup bisa bersosialisasi dengan lingkungan yang baru. Halo, kenalin, nama aku Renita. Boleh kita berteman? Nama gue Gina. Oh, oke. Aku akan menjelaskan tentang bullying. Bullying adalah tindakan perundungan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh satu atau lebih terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti, merugikan, atau mengintimidasi korban. Tindakan ini dapat berupa kekerasan fisik, verbal, sosial, atau melalui dunia maya. Di sana ada soal yang kalian harus isi. Silakan diisi. Iyalah, pasti bang. Kayak gak bisa aja. Masa kegiatan pelajaran pun selesai. Tugas sekolah pun kembali berbunyi. Menandakan sekarang adalah jam istirahat. Ririn, Alpian, Uspani kembali menghampiri dan berkumpul lagi dengan gengnya. Hey guys, gue muak deh sama anak baru itu. Dia nakal banget, baru sehari sekolah aja paling pintar di sini. Trisna dan gengnya itu kembali menghampiri meja Rizky dan Rehan. Buruan beli 2 roti. Tadi pagi keburu masuk kan? Sekalian coba, gua juga lapar. Bukan kalian doang yang lapar, kita juga lapar. Beliin kita semua roti. Tapi aku nggak punya uang buat beli 6 roti. Kan ada teman lo tuh si Rehan juga punya duit. Kalian jangan menolak mereka, kasihan loh.
Mereka pun geram dengan perkataan Anita. Lu anak baru gak usah ikut campur dong. So asik banget jadi orang. Lu mau ikutan jadi mereka tiga sekali? Banget tuh, mereka jadi tiga sejauh. Anita, Rizky, dan Rehan pun pergi ke kantin untuk membeli roti tanpa ada perlawanan. Setibanya mereka di kelas, dengan membawa roti coklat, Rizky, Rehan, dan Anita pun memberikan rotinya pada geng Tristan. Apa sih anjir? Gue gak suka roti kayak gini ya. Iya, roti kayak gini kok dibeli sih? Kalian gimana sih disuruh gitu aja gak becus? Raya pun risih mendengar keributan yang dibuat oleh geng Tristan. Kalian bisa nggak sih nggak bikin keributan sehari aja di kelas? Lagian itu roti buat dimakan, bukan buat dilempar. Lu lagi anak kelas sebelah malah bikin keributan di sini. Hehehe, memangnya lu siapa? Berani ngeramein gua. Salim banget sih lo. Wah, lu ngapain masih di kelas terus keroyokan gitu? Apa keren kalian begitu? Suasana pun makin memanas, membuat Tristan dan semua anak mereka mulai mengikuti Rizky dan Rehan. Dan juga melampiaskan kemarahan mereka kepada Rehan. Kina tidak segan-segan untuk mengambil kacamata yang dikenakan Rehan. Lalu mereka lemparkan kacamatanya dan indahnya sampai rambut dan kakak tidak beraturan. Raya dan Pauji pun mencoba kesini Tristan dan semua. Keadaan pun bisa dikondisikan lagi. Mereka kembali ke posisi masing-masing. Rapi dan cepat hanya bisa meloncat dari kursi. Karena mereka takut disiapkan dan takut untuk mendengar bahasa dari kursi. Kejadian itu pun terus berulang kali setiap harinya. Sesampai Rizky dan Rehan sudah tidak pernah masuk lagi ke sekolah dikarenakan mereka takut oleh geng Tristan. Di rumah pun sama, Rizky dan Rehan termenung di dalam kamarnya. Ia terlihat lesu dan tidak bersemangat. Mereka merasa tidak kuat dan takut karena mereka terus-terusan dibully oleh Tristan dan kawan-kawan. Kondisi mereka sangat tidak stabil. Selalu membayangkan pembulian-pembulian yang mereka terima. Berbeda dengan Anita, ia sangat ramah menghadapi pembulian yang dilakukan oleh Tristan dan teman-temannya. Tetapi Anita sangat murung dan mendiri di kelas. Suasana pun kembali ke kelas. Anita sedang duduk di pojok kelas sambil baca buku. Gina dan Lin pun datang mendekat. Kalau kayak buru banget sih, gak bosen belajar mulu. Iya nih, makanya aku punya teman. BTW temen lu yang dua itu kemana tuh? Kabur ya mereka? Aku cuma suka baca. Wow, buku apa ini? Pasti isinya aneh-aneh kayak lu. Jangan ambil buku aku. Kalau mau balik, ambil aja di sini di tong sampah. Gina dan Lin pun tertawa, sementara Anita hanya bisa terdiam dengan wajah sedih. Sipa, Agen dan Yani pun menghampiri Anita. Kata siapa Anita gak punya teman? Kami teman Anita. Oh, kalian teman si kutu buku ini? Ih, awas deh, nanti kalian ketularan virus culun dia. Jaga ucapan kalian, jangan seenaknya. Ya bodo amat, emang gue pikirin. Yuk, jangan. Yaudah, ayo. Ren, kamu baik-baik aja. Jangan dengarkan omongan mereka. Ayo kita ke kantin. Silakan aja kalian duluan. Aku gak lapar. Ayolah, belakangan ini aku lihat kamu sering murung dan selidang terus. Rizky dan Rehan pun sudah lama tidak masuk sekolah. Kamu tahu mereka kemana? Entahlah, aku tidak mendapatkan kabar apa-apa dari mereka. Raya, Fauji, Rapi, dan Cipta pun yang melihat mereka yang sedang mengobrol ikut menghampirinya. Keren ini buku kamu yang mereka buang ke tempat sampah. Makasih ya Cipta.
masih sekolah. Oh iya, kita juga penasaran gimana kabar mereka. Aku takutnya mereka jadi putus sekolah karena kejadian kemarin. Apakah kita harus melaporkannya ke guru? Nanti pulang sekolah kita ke ruang guru dulu untuk mengobrol dengan Ibu Arum. Jam pulang pun tiba. Mereka yang berencana untuk mengobrol ke ruang guru bergegas menuju ke ruang guru. Tetapi saat mereka masih dalam perjalanan ke ruang guru, kebetulan Ibu Guru Arum berpapasan dengan mereka. Kebetulan ada Ibu di sini. Iya Bu, ada yang akan kami obrolkan. Apakah Ibu ada waktu? Apa yang ingin kalian obrolkan? Kami merasa tidak nyaman, Trisna dan teman-temannya selalu membuat rusuh di kelas. Kami sampai kewalahan menghadapi keributan yang mereka perbuat. Sejak kapan mereka berbuat onar seperti itu? Sebenarnya sudah dari lama, tetapi kita baru berani speak up pada ibu hari ini. Karena kita pun khawatir Rizky dan Raihan sampai jarang sekolah karena diganggu mereka. Ini tidak bisa dibiarkan. Kalian semua berhak merasa aman di sekolah. Saya akan berbicara dengan mereka. Ya Bu, kami ingin memastikan bullying ini tidak terjadi lagi. Terima kasih anak-anak. Saya bangga dengan keberanian kalian. Dua hari pun berlalu. Rizky dan Rehan mendapat kabar dari Neta bahwa Trisna dan kawan-kawannya dipanggil oleh Ibu Arum. Halo Rehan, kamu udah dapat kabar belum yang Trisna dipanggil oleh Ibu Arum? Iya Ki, barusan aku baru dikasih tahu dari Neta. Apakah mau datang ke sekolah? Iya, soalnya aku disuruh sama Ibu Arum ke sekolah. Oke deh, kalau gitu makasih Ki. Sampai ketemu di sekolah ya. Oke Rehan. Obrolan singkat dari Rehan dan Rizky. Trisna dan teman-temannya dipanggil oleh Ibu Arum ke ruang guru. Dan di sana sudah terdapat Rizky, Rehan, dan Jonathan yang sedang. Laporan kalian? Kalian yang bercanda. Itu bukan candaan, itu menyakiti orang lain. Sekarang Ibu ingin kalian meminta maaf kepada Rizky dan Raihan. Dengan wajah yang kesal, Trisna dan diikuti oleh teman-temannya meminta maaf pada Rehan, Rizky, dan Anita. Gue tunggu di kelas dulu. Sekarang kalian kembali ke kelasnya masing-masing. Yang kesal, Trisna dan teman-temannya pun kembali menuju kelas diikuti oleh Rizky dan Rehan. Anita. Siapa tadi yang berani cabut ke guru? Menghadap ke gua sini. Berani-berani yang nengol kita. Hei, sini kalian berdua. Jangan-jangan kalian yang mengadu ke guru. Ya Abang, kok kalian tidak henti-hentinya menolong kita? Oh, udah belagu ya, bisa ngejawab gitu, mentang-mentang dibela sama guru. Dasar ibu atau diri. Berani-beraninya kalian mau nyebelin gua. Apa lu nanti ya?
kalian masing-masing ya. Baik Bu, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian tidak ada pekerjaan lain selain mengganggu teman kalian di kelas? Kami tidak akan mulai duluan Bu, kecuali kalau mereka yang mulai duluan. Kami hanya melindungi diri kami Bu. Mereka saja yang membagikan fakta dan ngomong gitu. Tapi apa harus sampai seperti itu sampai kalian berkelahi dengan teman kalian sendiri? Karena kami menjaga harga diri kami Bu. Ya Bu, jadi kami lakukan itu. Sudah, kalian tidak usah banyak alasan. Sekali lagi kalian berbuat seperti ini, saya akan mengeluarkan kalian dari sekolah ini. Sebelum kalian meninggalkan ruangan ini, saya akan memberikan surat SP3 untuk kalian. Tolong berikan kepada orang tua kalian. Dan jika kalian berbuat seperti ini lagi, saya tidak akan segan-segan untuk mengeluarkan kalian semua dari sekolah ini. Mereka diberi kesempatan untuk sekolah. Setelah sampainya di kelas, Trisna dan teman-temannya pun merenungkan apa yang selama ini mereka perbuat. Mereka berinisiatif untuk meminta maaf pada Reski, Rehan, dan Renita. Mereka pun merenung kembali perbuatan-perbuatan mereka selama ini. Guys, kalian kepikiran nggak selama ini kelakuan kita ke mereka benar-benar kesalahan yang besar? Iya, gue juga kepikiran. Gue juga nyesel selama ini kita jahat ke mereka. Iya nih, padahal mereka nggak bikin kesalahan apa-apa. Ya, tapi sekarang kata baiknya kita minta maaf aja kepada mereka ya. Iya, lu sih ngajak kita temuin mereka. Kita semua salah. Kita harus minta maaf secepatnya ke mereka. Ya, kita jangan terlalu banyak itu menyalahkan orang lain. Mulai sekarang, gue nggak terlibat sama yang namanya bullying lagi. Kita harus berubah. Kalau bisa, kita temenan lagi sama mereka semuanya. Pesan moral dari drama ini. Drama ini menekankan bahwa orang yang saat atas bullying harus diikuti dengan sebuah perubahan yang nyata. Meminta maaf adalah langkah pertama, tetapi tindakan dan sikap yang baik adalah bukti penyesalan yang sesungguhnya dan pentingnya hidup orang.